Baru-baru ini TNI Angkatan Darat turun tangan melakukan aksi bersih-bersih bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lainnya. Hari ini kita akan membahas dampak dan makna dari aksi itu bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Sudah hadir Bapak Suyanto SE, Kepala UPTD Pariwisata Kabupaten Semarang, dan juga Bapak Prapto Nugroho, selaku Ketua Forkom Relindo, Forum Komunikasi Relawan Lintas Komunitas. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam lestari. Semangat sekali, terima kasih telah hadir di Kartika Podcast, telah meluangkan waktunya ini untuk berbincang-bincang di sini ya. Nah, namun mengawali perbincangan ini, Bapak, tak kenal maka tak sayang, biar sahabat Kartika Podcast juga mengenal dan semakin dekat dengan para pelopor pecinta alamnya. Iya, pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan. Lingkungan dan alam ya. Ya, gitu. Mungkin bisa dari Pak Suyamto dulu, Pak. Ya, terima kasih. Saya Suyamto, saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang bertugas sebagai Kepala UPTD Pengelola Objek, dan salah satu objek wisata yang kami kelola ada di Bukit Cinta yang itu di tepi Rawapening Banyu Biru. Oke, baik. Saya Prapto Nugroho dari Forkom Relinko, Forum Komunikasi Relawan Lintas Komunitas yang ada di Kabupaten Semarang. Sedikit cerita, Forkom Relinko adalah forum yang tergabung ataupun terbentuk dari 64 komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Semarang dengan berbagai background kegiatan mereka. Itu kita satukan jadi satu forum untuk saling memperkuat ketika ada kegiatan. Seperti itu Mbak Imu. Iya, luar biasa ini. Dari banyaknya forum yang tergabung di Relinko ini ya. Tentunya sudah bersinergi dan kompak begitu ya. Ditambah lagi dengan adanya kegiatan ini, bersih-bersih dilakukan TNI Angkatan Darat dan juga elemen lembaga lainnya ya. Nah, untuk mengawalinya ini, mungkin bisa diceritakan awal mula bisa tercetusnya kerjasama dengan TNI ini bagaimana ini? Mungkin dari siapa yang mau menceritakan? Mungkin Pak M dulu. Pak Suyanto ya. Terima kasih Mbak Imu. Memang dari TNI ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan pembersihan eceng gondok di Rawapening. Tetapi dalam program kesempatan ini memang kemarin dari pemerintah Kabupaten Semarang, itu dari Pak Bupati dan juga Pak Ketua DPRD Pak Bondan Matoning dan juga Pak Dandim Salatiga itu ketemu di rumah dinas, kemudian juga memanggil dari teman-teman Relinko, diajak berdiskusi terkait dengan kegiatan Safe Rawapening ini, dan itu sudah ada titik temu sepakat kegiatan itu kita rencanakan dan kita laksanakan ya kemarin itu. Siap, baik. Dan tentunya dengan adanya kerjasama ini diharapkan nanti ke depannya juga terus berlanjut begitu ya. Betul, siap. Nah, kalau menurut Pak Suyamto ini ya, bagaimana nih Bapak dari Dinas Pariwisata memandang aksi nyata yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat membersihkan eceng gondok di Danau Rawapening ini? Ya Mbak Imo, terkait dengan kegiatan pembersihan eceng gondok yang dinamai Safe Rawapening ke-7 ini Mbak Imo. Kemarin itu kami dari Dinas Pariwisata memang sangat mengapresiasi dan terima kasih sekali karena keberadaan destinasi wisata Bukit Cinta itu ada di pinggir Rawapening, yang di situ ketika memang banyak eceng gondok yang di area itu memang menjadi suatu pemandangan yang kurang menarik bagi pengunjung. Di sisi lain juga ketika pengunjung ke Bukit Cinta, manakala itu memang di sana banyak tumpuan eceng gondok itu, dia tidak bisa berwisata naik perawisatanya masyarakat karena di Rawapening penuh dengan eceng gondok ini. Sehingga dengan adanya kegiatan pembersihan ini, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang, utamanya dari Dinas Pariwisata juga mengapresiasi dan terima kasih sekali kepada TNI, masyarakat dan juga dari teman-teman relawan. Iya, sebenarnya memang eceng gondok ini menjadi masalah tersendiri ya. Tidak hanya di Rawapening, mungkin di daerah yang lain juga ya. Kalau kita tahu memang sebenarnya eceng gondok kalau dimanfaatkan dengan benar kan bisa menjadi kerajinan, bisa menjadi bahan pupuk juga ya. Itu ya. Benar. Apakah ada program-program untuk kedepannya menyangkut terkait dengan hal itu dari komunitas mungkin? Ya.
Kalau dari relawan ini Mbak, saya sedikit bercerita ya dari awal. Sebelumnya teman-teman relawan itu kan lebih ke penggiat gunung ya. Jadi dalam program penanaman di gunung, konservasi di gunung. Terus kita sering berdiskusi, terus kita mikir bagaimana nih kalau kita bikin 3 matra ya. Rencananya 3 matra. Makanya dari tanah terus kita coba ke air. Coba di air terus kemudian ketemu beberapa penggiat di situ juga, masyarakat Rawapening, kita ngobrol masalah yang ada di Rawapening apa. Terus kita dari situ juga tahu ternyata Rawapening itu adalah salah satu sumber daya yang digunakan untuk mensupport ataupun pencukupan kebutuhan untuk PLT Anjlok. Jadi kebutuhan listrik dan di PLT Anjlok itu juga cakupannya cukup luas energi yang dibutuhkan. Nah, sedangkan di situ kondisi Rawapening kan yang kalau dibilang kondisinya dulu tuh seperti mangkok gitu, jadi kedalamannya luar biasa gitu ya, kayak mangkok, terus lama kelamaan karena sedimentasi jadi kayak piring, jadi semakin kedalamannya otomatis kan debit air untuk mensuplai kebutuhan listriknya berkurang, makanya isu itu kita gali terus kita coba untuk bersihkan enceng gondok karena enceng gondok adalah salah satu penyumbang sedimentasi terbesar dari rontokan akarnya itu, meskipun masyarakat sana juga menggunakannya sebagai pupuk gambut yang bisa ada nilai jualnya, seperti itu. Terus upaya-upaya yang sudah dilakukan teman-teman dari awal ya cukup manual, bahkan kita sempat belajar baik pun ke teman-teman yang sudah pernah berkegiatan demikian yang di Kerinci, kita coba pakai ikan grass carp. Ada harapannya kan pemakan, tapi kenyataannya nggak bisa karena di Rawapening sendiri ada ikan predator ya Pak Yamto. Itu ikan tomang sama hampal itu di sana banyak. Jadi ketika kita tebar benih ikan grass carp, itu langsung dihajar sama ikan-ikan predator itu. Jadi dia belum. Nah, yang belum kita coba saat ini adalah coba untuk menggunakan metode ini kerbau rawa. Saya pernah lihat di daerah mana ataupun di provinsi mana itu kerbau rawa itu konsumsi eceng gondoknya cukup banyak sehingga bisa mengurangi populasinya. Cuma itu yang belum kita coba. Siapa tahu nanti Pak Kasat berkenan untuk ini mencoba dengan treatment itu setelah selain kemarin satu lagi izin terima kasih Pak Kasat, kemarin kegiatan di Save Rawapening 7 kami relawan sangat terbantu dengan support 4 ponton dari Bapak Kasat. Semoga kedepannya bisa ditambah lagi sehingga pencapaian untuk pelestarian Rawapening semakin cepat. Dan kami juga berharap besok lagi ketika ada event Save Rawapening 8 itu momennya bukan bersih-bersih tapi kita sudah menikmati, udah nggak harus pakai alat bersih-bersih. Jadi hanya bawa tenda, kursi, kopi, kita nongkrong bareng reunian para pelaku Save Rawapening gitu. Pengennya seperti itu.